أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelimpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, melambaikan tangan kita menuju rumah Allah ini. Tentunya tak kita bukan dalam bentuk berhadiah kepadanya. Salawat salam tentunya tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz ucapan kita seterusnya yang diperbanyak. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimahumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berbincang-bincang masalah amal ibadah kita, yaitu amal ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adalah amal ibadah salat. Karena salat di dalam Islam ini adalah bagaimana letaknya kepala kita di atas badan. Karena itu salat ini tidak ada halangan terkecuali bagi perempuan yang selalu ada halangan buatnya. Karena perempuan itu agama ini belum akmal, artinya belum sempurna. Karena dia sering mendatangkan bulan, halangan ini dan halangan itu, banyak sekali halangannya. Tetapi bagi kita laki-laki ini tidak ada halangan. Semenjak kita balik berakal, salat ini wajib. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, sehingga 50 kali salat bisa menjadi 5 salat diwajibkan bagi umat Islam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala pun juga menunjukkan salat, yaitu aqimus salat, dirikan salat untuk Allah taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala saja menyuruh kita mendirikan salat. Daripada alam arwah sampai ke alam rahim, sampai ke alam dunia ini, kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus mengikuti perintah Allah dan mendirikan salat. Oleh karena itu, kalau ada gelisah, gundah gulana, maka salatlah. Maka salat ini akan menolong kita. Jikalau kesusahan yang sangat, tetapi kita bawa ke diskotik, kita bawa hiburan, minum minuman keras, maka bukanlah ketenangan jiwa yang kita dapatkan, tetapi hanyalah kesusahan dan gundah gulana yang semakin bertambah. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, menganjurkan kepada kita, salatlah dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, di dalam salat kita perlu kesabaran. Di luar salat pun kita perlu kesabaran. Setelah kita salat pun kita perlu kesabaran. Nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah nikmat salat. Orang Islam merasakan bagaimana manisnya salat. Pernah seorang sahabat atau seorang tabi'in bercerita, dia sering melaksanakan salat berjamaah di masjid. Tidak ada halangan yang melintang, dia terus datang. Tetapi pada suatu masa dia salat sepanjang malam, salat sunat. Kemudian dia terlambat salat subuh. Maka Nabi bersabda, aku lebih menyukai salat subuh berjamaah daripada salat sunat sepanjang malam. Oleh karena itu, salat berjamaah ini dipentingkan sekali, diwajibkan bagi para sahabat. Oleh karena itu, sampai kepada zaman kita ini, maka salat berjamaah ini hukumnya
apa? Yaitu hukumnya adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan. Bagi kita laki-laki misalnya, kita sehat badan, tidak ada halangan, terdengar azan, tetapi kita tidak mengunjungi sholat berjamaah. Sholat kita di rumah misalnya, namun sholat kita itu tidak ada bernilai dengan satu apapun. Sholat itu sah, tetapi amal ibadatnya kurang. Dipentingkanlah sholat berjamaah ini, itu di dalam sholat. Di dalam berpuasa pun juga. Sekarang kita akan tinggal menanti waktu datangnya bulan Ramadan lagi. Oleh karena itu di dalam Al-Quran pun Allah SWT berfirman, dipanggil orang-orang yang beriman. Yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah SWT. Karena jelas orang-orang yang tidak beriman tidak akan dipanggil. Karena jelas tingkah lakunya, jelas makanannya, jelas tempatnya oleh Allah SWT. Kalau orang kafir itu, kalau dibandingkan dengan kita orang Islam ini, memang impaknya, sedekahnya orang kafir itu banyak. Misalkan orang Amerika Serikat di sekarang ini kan kebakaran di Los Angeles, seluruh kota Los Angeles itu kebakaran. Semua bangsa-bangsa dan saudaranya yang lain membantu mereka itu. Semua membantu. Orang Cina membantu, semuanya dibantu. Ketika gempa tsunami di Aceh, Amerika Serikat membantu. Banyak pengorbanan orang-orang kafir itu. Tetapi semua itu hangus sampai dia itu masuk ke dalam Islam. Maka Islam ini adalah tempat yang tenang, tempat yang nyaman. Semua pahala dihitung setelah kita masuk Islam. Tetapi orang kafir itu apabila dia masuk Islam, maka semua kebaikan dia akan diterima. Semua dosa yang dia lakukan akan diampuni oleh Allah SWT. Oleh karena itu di dalam bulan Ramadan nanti kita dipanggil orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Diwajibkan berpuasa kepada kita sebagaimana yang telah diwajibkan berpuasa sebelum kita. Orang sebelum kita telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Tuh. Jadi tidak boleh kita tidak berpuasa. Kita ajak anak-anak kita, kaum kerabat kita, sanak famili kita. Misalnya nampak orang yang tidak puasa, maka wajib kita tegur. Kenapa? Apa alasannya tidak puasa? Jikalau alasannya tidak tepat, maka orang itu harus kita syahadatkan. Maka mereka itu melecehkan agama Islam. Harus kita syahadatkan. Jikalau kita nampak, maka mereka itu keluar daripada garis-garis Islam. Orang pun yang tidak salat pun begitu. Nabi pernah berkata, perbedaan dan perbandingan dengan orang kafir Islam ini adalah salatnya. Apabila mereka ini dia mengakui salat itu wajib, bahkan mereka mengingkari, maka mereka itu dianggap kufur. Oleh karena itu salat dan puasa. Kemudian hal yang ketiga, misalnya zakat, itu tergantung dengan kemauan dengan kita. Zakat itu jikalau harta kita banyak, maka kita wajib zakat malkan. Tetapi zakat fitrah di dalam bulan Ramadan itu maka diwajibkan 2,5 kilo, satu berkepala, 2,5 kilo berkepala. Diwajibkan setiap jiwa. Kemudian yang keempatnya, ya, yang keempatnya kita datang dari salat tadi, bukan dari syahadat, 4 angkanya di ibadah naik haji. Apalagi naik haji itu membutuhkan biaya, membutuhkan badan yang sehat. Sekarang ini banyak yang umroh, ada yang menjual jawi, ada yang menjual sawah, ada yang menjual tanah, ada lagi yang hasilnya murni dari hasil sawitnya. Ya, itu tidak diwajibkan untuk umroh. Tapi kalau kita ada biaya, tidak apa-apa datang ke sana. Itu pun juga sunnah. Bisa melihat makam Rasulullah, bisa keliling Ka'bah, bisa bertemu dengan orang-orang yang terkenal di Makkah Al-Mukarramah itu. Itu aja. Jadi tidak ada yang tidak bisa dilakukan, tidak ada yang tidak mempunyai pahala jika kita mau melakukannya. Tetapi tidak gampang pula membuat dosa. Misalnya kita sombong angkuh setelah kita sholat, kita lah yang besar, kita lah yang kuat, kita yang kaya, kita yang pintar. Misalnya kita bangga setelah kita sholat, maka puasa kita itu atau salat kita itu tidak berarti, sama dengan
pasir dijatuhkan di atas batu yang licin, kemudian datang hujan, maka pasir tersebut hancur dan pasir tersebut habis, tidak tersisa lagi di atas batu yang licin itu. Seperti itulah amalan kalau kita sombong. Oleh karena itu Nabi pernah bersabda, "Wa man tawadda'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah." Barang siapa yang merendahkan diri, artinya tidak sombong mereka itu. Merendahkan diri tidak sombong. Kita berjalan di muka bumi ini penuh dengan merendahkan diri. Misalnya datang orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahil menyapa kita, kita tetap meladaninya, kita tidak sombong. Maka derajat kita, orang yang tawadhu itu, orang yang merendahkan diri akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang-orang yang kabur itu, orang-orang yang sombong itu, maka direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi pernah bersabda, "La yadkhulul jannah biqalbi misqal dzarratin min kibri." Tidaklah akan masuk surga barang siapa yang ada di dalam hatinya rasa sombong walaupun sebesar biji sawi. Oleh sombong ini dari zaman dahulunya, dari zaman Nabi Nuh sampai zaman sekarang ini bisa menghancurkan kita. Memang sombong ini tidak berbekas, tetapi hanya di dalam hati saja. Memang tidak semua orang yang bisa terjatuh oleh batu yang besar, tetapi batu yang kecil pun bisa menjatuhkan kita dan menghancurkan kepala kita. Demikianlah drama singkat yang dapat saya sampaikan, di mana kesalahan dan kekurangan saya sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.